Malaysia tidak pasang target, Timnas Indonesia fokus Piala Asia 2023. Peran Sintayong di balik kesuksesan Timnas U22 Indonesia. Mulai rajai ASEAN, Pratama Arhan ingatkan rival. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia tidak pasang target, Timnas Indonesia fokus Piala Asia 2023. Kabar mengejutkan datang dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Moh Amin. Dia tidak memasang target muluk untuk Timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, pada ajang tersebut Timnas Malaysia tergabung di Grup E bersama Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain. Menyadari hal tersebut, Presiden FAM Hamidin Moh Amin tidak berani memasang target tinggi untuk tim nasionalnya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Malaysia lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi dalam 42 tahun terakhir. Untuk itu, Datuk Hamidin hanya mengingatkan Malaysia tidak pulang dengan tangan kosong alias tanpa poin dari Qatar. Jika kita melihat Korea, mereka bukan yang terbaik di Asia, tetapi mereka berada di level Piala Dunia. Saya harap kami dapat mempersiapkan tim ini dengan baik dan Harimau Malaya dapat melakukan yang terbaik, terutama melawan Yordania dan Bahrain, meskipun kami tahu peringkat mereka lebih tinggi dari kami. Ucap Datuk Hamidin Moh Amin. Sementara itu, di tengah Malaysia yang tidak menargetkan apapun di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia terus mengejar prestasi usai meraih emas SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan telah menyiapkan rencana besar dengan membagi tugas antara Sintayong dan Indra Syafri. Untuk timnas senior sendiri, PSSI memastikan akan menggelar laga uji coba berkualitas di FIFA Matchday, serta menggelar TC jangka panjang mengingat skuad Garuda juga tidak berada di grup yang mudah di Piala Asia 2023. Peran Sintayong di balik kesuksesan Timnas U22 Indonesia. Pertama, sumbang pemain didikan. Dari 20 pemain yang dibawa Indra Syafri ke SEA Games 2023, 60% diantaranya merupakan hasil didikan Sintayong. Bahkan para pemain inilah yang menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Rizky Ridho yang menjadi kapten. Kemudian ada Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, dan kawan-kawan. Pengalaman para pemain tersebut di timnas senior membuat skuad Garuda Muda unggul mental dari rival di SEA Games 2023. Kedua, tingkatkan kedisiplinan pemain. Sintayong kini telah dikenal sebagai perubah kultur sepak bola Indonesia, terutama dari segi kedisiplinan, di mana terdapat aturan-aturan ketat yang membuat para pemain didikannya lebih disiplin. Aturan-aturan tidak biasa yang ditetapkannya seperti tepat waktu dalam latihan, adanya jam malam, pembatasan sosial media, hingga konsumsi makanan turut menjadi penunjang meningkatnya kedisiplinan timnas, terutama untuk para pemain asuhannya. Hal inilah yang membuat tingkat kedisiplinan para anak asuh Sintayong meningkat dan sebagaimana pemain profesional pada umumnya. Ketiga, tingkatkan mental para pemain. Selain kedisiplinan, para pemain asuhan Sintayong juga telah terasah mentalnya. Terlebih mereka membawa ambisi besar setelah harus gagal dalam menjalankan laga Piala Dunia U20. Sebelum berjuang di perhelatan SEA Games 2023, para pemain asuhan Sintayong juga telah belajar dari kegagalan Piala Asia U20 pada Maret lalu. Untuk membentuk mental ketika masuk ke lapangan hijau, Sintayong selalu mendukung para anak asuhnya untuk berlaga di liga luar negeri untuk menjajal atmosfer baru. Buktinya saat ini para pemainnya telah dibentuk oleh pelatih asal Korea Selatan itu telah memiliki mental yang matang ketika menghadapi setiap pertandingan dan selalu belajar dari kesalahan. Mulai rajai ASEAN, Pratama Arhan ingatkan rival.
Timnas U22 Indonesia memang ditangani oleh Indra Syafri di perhelatan Asia Tenggara itu. Tetapi STY berperan memulai sebagian besar punggawa Garuda Muda. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Pratama Arhan, bek kiri yang berkontribusi besar di Kamboja meski tak bermain di laga final melawan Thailand. Pratama Arhan dengan tegas menyebut peran Sintayong sebagai pelatih yang menyiapkan pemain untuk berlaga di level tertinggi. Sebab skuad Garuda Muda angkatan ini memang diperkuat sejumlah pemain didikan STY yang sebelumnya mengasuh Timnas U20 dan U22. Dalam starting 11 Timnas Indonesia melawan Thailand, praktis hanya Haikal, Taufani Maslihudin, dan Fajar Faturrahman yang tidak merasakan sentuhan STY. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sejatinya berstatus pelatih Timnas U22, tetapi tidak bisa mendampingi tim lantaran diminta PSSI di era Muhammad Iriawan untuk fokus ke Piala Dunia U20 2023. Saya berterima kasih kepada Sintayong yang punya pengaruh besar terhadap generasi pemain Indonesia saat ini dan membantu saya ke posisi sekarang. Dengan medali emas bisa dikatakan Indonesia menegaskan diri sebagai salah satu tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Generasi kami bahkan bisa berprestasi lebih baik lagi di Asia, ucap Arhan kepada media Vietnam Zing News. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan keberagaman pemain menjadi kekuatan timnya saat ini. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, untuk membangun Timnas Indonesia yang kuat memang perlu kepekaan terhadap karakter pemain yang dibutuhkan. Hal itu agar setiap kontribusi pemain bisa bermanfaat untuk tim.